banyak Pak yang saya bisa lakukan, insya Allah saya lakukan. Jadi kalau ini kan pertama kali datang ini, atau ada masalah dengan cara berinteraksi sosial atau dengan ini kan belum paham bahasa orang sekitar kan bahasa Banjar, gimana tuh caranya Pak menyelesaikan dirinya kemarin? Jadi pertama Pak, saya datang ke sini masalahnya adalah makanan Pak. Lidahnya lah Ya, beda. karena lidah orang Lombok itu adalah lidah Lombok, Pedas gitu. suka yang pedas, Pedas. bumbu yang serba pedas. Sementara di Saya datang Banjar di ini sini, manis-manis. ternyata Banjar ini kok banyakan manisnya Pak. Manisnya Akhirnya karena saya tidak atau belum bisa sampai 3 hari kalau tidak salah, yang saya tahu warung makan tuh cuma Wong Solo Pak. Saya kira warung-warung yang ada itu menunya cuma masakan Banjar. Akhirnya karena yang paling terang lampunya waktu itu ya Wong Solo, ya saya datangi Wong Solo. Sampai saya tidak pakai sandal pun saya datangi, karena cuma dia satu-satunya menu masakan makanan yang cocok di lidah saya. lidah. Bayangkan kalau 3 hari berturut-turut ke Wong Solo, Berapa duit? ya habis dompetnya sama kulit-kulit dompetnya Pak. Nah itu awalnya. Kemudian yang kedua terkait dengan interaksi, saya tidak terlalu berat dan tidak terlalu kaku dan tidak terlalu sulit memahami bahasa orang sini Pak. Karena mereka saya lihat, karena kebetulan di kota kan, daerah kota, mereka banyak memakai bahasa Banjar, juga banyak juga yang memakai bahasa Banjar sama bahasa Indonesia. Jadi kalau ada satu istilah Banjar dicampur dengan istilah bahasa Indonesia yang saya pahami, mengerti, maka sedikit tidak saya paham. Nah, itu yang tidak membuat saya sulit untuk berinteraksi, berkomunikasi. Alhamdulillah mudah saja Pak. Iya, digunakan. Jadi kayaknya hari ini sudah kayak bahasa Banjarnya sudah. Ya banyak sih bahasa Banyak Banjar yang belum saya tahu, cuma kalau orang menyampaikan itu saya paham insya Allah. Oke. Yang dengar kemarin lulus CPNS ya Pak, yang 2018 ya? Alhamdulillah. Ya, lulus. Tapi maksudnya ini CPNS apa dulu? CPNS jadi guru kan? Hah? Tes CPNS? Tes CPNS? Ya. Saya kira CPNS yang lain Pak. Apa itu? CPNS itu kan Cari penebeng lagi. Apa? calon pengantin. Nikahnya sasar Pak. Oh berarti maksud Pak Hatta ini CPNS, calon penerimaan atau calon pegawai negeri sipil. Jadi Pak Prabowo ini kemarin lulus tes CPNS negeri sipil. Wow. Kemarin memilih formasinya di mana Pak? Ya, sebelum saya cerita itu Pak, Ya. saya cerita flashback dulu ke belakang. Dulu orang mengatakan CPNS atau PNS itu adalah cita-cita yang agung. Iya. Bukan maksudnya cita-cita yang mulia ya, tapi agung itu maksudnya agung itu kan besar. Prestis. Ya, prestisius ya. Nah, dulu memang ada dalam benak saya seperti itu, cuma tidak terlalu seperti itu. Karena saya dengar cerita dan kisah banyak, bukan satu kisah dan satu cerita, bahwa untuk dapat lulus dulu ya, untuk lulus CPNS itu minimal kita punya keluarga, kenalan orang dekat, kemudian ada channel di situ, kemudian tidak sedikit orang mengeluarkan duit. Ya, yang waktu 2014 pertama kayaknya saya ikut Pak. Di mana itu? Di sini 2014 di saya sampai ke Tamiang Layang Pak. Tamiang Layang itu dari ke timur. Ya, tapi kan dekat aja kan di sini. Ya, di sebelah dengan Tabalong. Itu waktu itu baru ada formasinya yang dekat. Dulu kan tidak seperti sekarang kan, enak, nyaman. Ada basis data sudah ada disediakan di internet, di web. Nggak milih formasinya. Kalau dulu tuh enggak. Dulu harus mendatangi. Manual. Jadi waktu itu masih pakai LJK Pak. LJK jadi yang dicari cuma 4, yang daftar sampai 6 ribuan Pak. Bayangkan cuma di sana dia banyak formasi 6. Akhirnya kan dibela-belain orang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sampai Kalimantan, orang jauh juga datang ke sini memperebutkan yang 4 posisi tadi. Jadi 2014 berarti baru setahun ya tinggal di Kalimantan. Ya. Datang sudah ikut tes CPNS. Ya, waktu itu masih hamil istri saya Pak. Saya ingat waktu itu saya ajak ikut ke sana juga melihat seperti apa sih kalau di Kalimantan Tengah itu. Alhamdulillah sudah pernah ke Kalimantan Tengah. Nah, alhamdulillah waktu itu yang dicari cuma 4 orang, saya termasuk ranking 5 atau ranking 6 Pak. Itu pun diberi kabar, alhamdulillah ternyata saya nyaris sampai. Tapi bi qudratillah, biiznillah saya tidak lulus di situ. Terus
kita tunggu terus nih, ada kira-kira tahun depan ya. 2014 berarti 2000 berapa ikut tes? 2015 16 ya. Oh 15 16 ada ya? 16 mungkin ya. Kalau nggak salah saya lupa. Nah waktu itu semakin sedikit lagi formasinya Pak untuk guru agama, saya kan guru agama, agama Islam. Tidak ada sama sekali Pak. Lalu saya cari kira-kira ada nggak formasi umum yang bisa masuk segala jurusan Pak. Dari jurusan Tanah Abang sampai jurusan Tanah Kerikil gitu kan. Tanah Bumbu. Ternyata tidak ada, yang ada cuma satu, itu jurusan umum. Dan Yang namanya jurusan umum Pak, banyak lebih banyak lagi pesaingnya. Waktu itu barulah pertama kali menggunakan sistem CAT ini. CAT ya. CAT, Computer Assisted Test. Iya. Ya yang Yang namanya model sistemnya lebih jujur ya Pak. Iya sangat jujur. Soalnya kalau habis menjawab kan langsung kelihatan nilainya. Iya, langsung kelihatan. Beda kalau dulu terserah ya. Kalau saya dulu berbulan-bulan nungguin lulus enggak plusnya. Dan waktu itu bisa kita daftar di sekian formasi kan? Kalau saya dulu jujur ya, kalau saya dulu waktu pas tes itu saya daftar 2 di Kementerian Agama dan di pemerintahan daerah gitu. Jadi 2, tapi waktunya berbeda kemarin itu. Waktu pendaftarannya berbeda. Soalnya yang di pemerintahan daerah belum ada penerimaan. Jadi yang duluan kan Kementerian Agama. Jadi daripada nunggu yang nggak jelas belum ada pengumumannya, saya daftar yang Kementerian Agama. Daftar dulu formasinya, yang dicari cuma 2 orang Pak. Formasi apa itu? Formasi guru IPA dulu di MTS dulu. Jadi karena satu di rasanya kalau nggak salah di Sungai Pimping, satu di mana kalau nggak salah. Jadi yang dicari cuma 2. Ternyata beberapa sebulan berikutnya muncul pengumuman penerimaan CPNS di Pemda pemerintah daerah. Ada lagi formasinya. Lah ini siapa ini sudah daftar kan? Yang di sini ada formasinya. Banyak lagi dicari 12 Pak kabarnya itu. Kebetulan lulusannya banyak juga, ratusan kemarin itu lulusan biologi dulu banyak juga lulusannya. Jadi saya mikirnya lebih besar peluangnya 12 kan daripada 2. Ya. Jadi ambil yang 12. Ternyata pas tesnya bersamaan, nah bingung lagi. Dengan tadi yang Kementerian Agama. Iya, Kementerian Agama sama pemerintah daerah bersamaan waktunya, di hari yang sama, jamnya sama. Jadi saya itu dari rumah sudah gimana nih salah ikut Kementerian Agama kah tesnya hari itu atau ikut yang per daerah. Ternyata saya waktu itu terlambat Pak. Orang sudah mau siap-siap mau masuk ujian tes, saya baru lewat. Ini kalau datang ke tempat lokasi yang Kementerian Agama itu di mana, kalau misalnya di Sanawiyah Tanjung kalau dulu. Sementara saya lewat ini Pak, lewat apa namanya, Jalan Tanjung Selatan. Yang pemerintah daerah di itu SMA 2 Tanjung. Jadi kan melewati ini orang sudah apel, sudah mau siap-siap mau ujian. Yang ini deh, soalnya yang ini orang mau masuk deh. Kalau Kementerian Agama, kalau Tanjung jauh lagi lah. Jadi singgah di SMA 2. Ya deh, bismillah di sini aja. Ya, alhamdulillah ternyata lulus di itu tadi pemerintah daerah ya. Biar kita tambah lah. Nantinya ada di jalannya rezeki. Kalau padahal kata teman, ternyata yang formasi 2 orang di Kementerian Agama itu nggak ada yang hadir aja. Ujiannya pesertanya nggak ada, cuma 1 orang yang hadir katanya ada tahu lah saya katanya. Jadi 1 orang yang hadir ya lulus dia, 1 orang kosong aja formasinya. Kalau dulu kan kita kalau formasinya terpenuhi, kalau misalnya formasinya 4 yang mendaftar cuma 3, otomatis yang 3 orang ini sudah lulus pasti. Meskipun passing grade-nya belum tentu lulus. Ya, yang pentingnya dia memenuhi kuota kalau dulu. Kuotanya ya? Ya dulu berdasarkan kuota. Kalau misalnya kan ada lebih, nah itu dites lagi. Kalau misalnya pesertanya lebih banyak. Dulu kan pernah pengalaman di Balangan. Kalau nggak salah Penjaskes dicari 10, yang daftar cuma beberapa orang. Akhirnya mereka lulus semua. Karena dulu kalau kayaknya kehilangan kuota itu kayak rugi banget loh. Iya, karena sudah disiapkan sekian, ternyata kosong. Kosong kan harus membayar. Harus membayar orang lagi dengan cara yang lain. Soalnya formasi itu mahal kan, pemerintah majukan dulu kan.
Saya lanjutkan Pak. Maaf tadi sedikit cerita. Ya sama nggak apa-apa Pak, supaya jadi inspirasi juga buat kita. Oke. Nah, jadi saya sudah mengikuti tes itu dua kali Pak ya. 2 kali dan kedua-duanya alhamdulillah tidak lulus. Nah yang ketiga ini termasuk ya saat itu sedang boomingnya para pencari kerja Pak. Alumni dari perguruan tinggi ini itu se-Indonesia berusaha mencari pekerjaan. Dan saat itu ternyata memang berapa jarak tahun itu 3 tahun ya tidak ada penerimaan CPNS. Jadi wajar kalau membeludaklah apa namanya para pencari pekerja ini mencari pejuang NIP ya, pejuang NIP. Oke. Nah lalu sistematika sedikit beda. Jadi kalau sekarang ini kita ini menentukan kita mau bekerja di mana, posisinya di mana. Kita bisa menentukan sudah. Jadi kalau Anda lulus di sana. Kalau Anda tidak tidak memenuhi kuota atau syarat, passing grade tidak melampaui, maka Anda juga tidak lulus di situ begitu. Oh, kalau kami dulu kan nggak tahu Pak formasinya di mana, di tempat yang di mana. Kalau sekarang lebih jelas seorangnya kalau mendaftar itu pasti lulusnya di tempat itu. Cuma lebih kompetitif. Ya, karena bersaing di satu tempatnya lah. Dan kita tahu siapa pesaing kita kan? Sudah tahu, kalau kemarin nggak tahu. Nah lalu karena di sekolah tempat saya kerja ada posisinya bedak lah ya, jadi saya daftar langsung di situ. Iya, karena sudah ngajar di situ lama kan, jadi merasa tidak nyaman, sepertinya saya harus jauh dari sekolah ini gitu. Dan saya rasa waktu itu saya termasuk pendaftar yang cepat mendaftar ya. Saya kira baru 3 orang, 2 orang rasanya sudah daftar. Saya kira pendaftarannya cuma itu aja Pak. Ternyata berapa puluh waktu itu ya, 25-an lebih atau berapa 50-an ya, saya lupa. Wah banyak juga ya pendaftarnya. Oke nggak apa-apa, bismillah. Lalu singkat cerita, kemudian datanglah surat undangan untuk mengikuti tes CPNS bahwa pemberkasan sudah lulus. Lalu buka website resminya, alhamdulillah nama saya ada di situ. Tetap dengan kuota yang ada di sekolah itu dan dengan sekian peserta. Saya ikuti dan saya tidak terlalu banyak mencari tahu tentang kawan-kawan yang lain. Kira-kira kita ini jumlah saingannya. Saingan kita di mana? Bapak, kawan, daftarnya di sekolah mana ya? Nggak pernah saya cari tahu, nggak pernah. Jadi pokoknya saya lah, ngurus diri sendiri aja. Lalu setelah saya pada saat itu ya perjuangannya luar biasa. Yang namanya saya orang jauh Pak, nggak kenal jalan, nggak kenal tempat, lokasi jauh, pakai travel waktu itu. Itu lokasinya di kantor gubernur. Kantor gubernur. Itu daerahnya jauh. Jauh sekali, 8 jam ya, mungkin ya 8 jam, 6 sampai 8 jam lah kalau macet 8 jam. Ya di tengah jalan kok saya diliputi rasa bimbang, cemas dan penuh dengan seperti kayak perjalanan Nabi Muhammad mungkin. Saya katanya kemarin tuh sakit ya Pak? Sakit Pak. Sakit karena ya perjalanan jauh, terus memang kondisi badan kurang fit. Lalu tengah jalan dilempar orang gara-gara travel yang saya tumpang itu travel yang ugal-ugalan yang ngebut berapa kali menabrak orang, menabrak mobil, kayak orang kelahi ya. Kayak orang mau cepat-cepat sampai lah. Mungkin ada tugasnya yang lain, barangkali ini supir travel. Akhirnya diganti sopir lah di daerah Rantau sana. Ganti sopir, ternyata sopir yang dia jadi gantinya ini Pak, orang yang tidak tahu jalan Pak. Lalu dia tanya, Pak mau kemana? Dia tanya sama saya mau kantor gubernur. Kantor gubernur itu di mana ya? Ya namanya saya nggak pernah jalanan sendiri ke Banjarbaru sih juga nggak tahu Pak. Nah, akhirnya lama keliling-keliling, akhirnya pakai GPS. Waktu itu belum subuh Pak, sampai belum subuh. Pas sampai di tempat lokasi tes di kantor gubernur, sepi Pak. Karena terlalu pagi Pak. Mana saya tidak pernah tidur. Bayangkan perjalanannya yang jauh. Mana besok paginya ujian? Besok mau ujian. Jam berapa itu Pak sesinya? Sesi saya ternyata sesi 3. Oh itu masih pagi-pagi. Jam 2 kalau nggak salah. Sesi 3 jam 2? Jam 2. Oh jam 2 iya. Jam 2. Cuma meskipun jam 2, istirahatnya di mana? Istirahatnya di mana? Saya nggak bawa sepeda. Jadi istirahatnya di mana? Di masjid? Enggak.
Saya nggak pernah istirahat. Tuh tes itu kebetulan waktu itu tes hari yang sama kan, waktu itu hari di Banjarbaru, kebetulan hujan deras banget bang. Jadi waktu itu hujan, pokoknya kantor gubernur itu kayak anginnya tuh deras gitu, hujan tidak berhenti sehari dari pagi sampai siang.